Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Husnul Azizah, mahasiswi semester 4 STAI Tanwihul Hofilin Mancanegara. Di perjumpaan kali ini kita akan belajar tentang perbankan syariah. Mendengar kata perbankan, pasti yang terlintas di pikiran kalian adalah uang, tidak jauh dari itu pastinya. Kemudian untuk syariah sendiri adalah sesuatu yang dijalankan pastinya menurut agama Islam atau sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam. Untuk lebih lengkapnya lagi, menurut undang-undang, bahwasanya perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah, unit usaha syariah yang mencakup kegiatan kelembagaan serta kegiatan usaha serta cara ataupun pengelolaan dalam usaha tersebut. Itu menurut undang-undang pengertian dari perbankan syariah. Untuk di negara kita sendiri, contoh dari perbankan syariah adalah yang pertama itu ada Bank Syariah Indonesia, yang mana bank tersebut merupakan himpunan dari 3 bank milik negara, pemilik BUMN, yaitu dari Bank BNI Syariah, BRI Syariah, serta Bank Mandiri Syariah. Kemudian juga ada Bank Mega Syariah, ada Bank Muamalat Indonesia. Itulah beberapa bank syariah di negara kita ini. Kemudian kita juga harus tahu nih bagaimana sejarah tentang perbankan syariah sendiri. Perbankan syariah itu telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kenyataannya pada saat itu Rasulullah itu telah menggunakan sistem dari perbankan syariah sendiri. Seperti halnya beliau itu menerima titipan ataupun memberikan pinjaman untuk modal, ya, di mana akad-akad tersebut itu dilaksanakan sesuai dengan kegiatan atau sesuai dengan syariah sendiri. Kemudian juga pada masa para sahabat, seperti halnya pada masa Umar bin Khattab, pada saat itu Umar bin Khattab itu menggunakan cek, di mana cek tersebut nanti digunakan rakyat untuk mengambil gandum di Baitul Mal. Pada saat masa beliau juga, beliau itu menggunakan ada beberapa akad bagi hasil, seperti halnya mudharabah, murabahah, musako, dan muzaroah, dan yang lainnya. Jadi yang namanya perbankan syariah itu tidak baru kemarin, tetapi sebenarnya telah ada pada sejak zaman Rasulullah SAW penerapan sistemnya itu. Di Eropa pun perbankan atau sistem perbankan itu juga telah diterapkan. Pada masa itu di Eropa ketika mereka mulai menerapkannya, tetapi setelah itu juga seiring berjalannya waktu timbullah beberapa masalah yang diakibatkan karena adanya Kenapa sih di negara-negara muslim itu juga banyak bank konvensional? Itu karena apa? Karena negara Eropa itu kan merupakan negara penjajah. Nah, pastinya mereka itu akan meninggalkan warisan-warisan. Salah satunya itu adalah bank konvensional yang ada atau yang dibawa mereka, dan kemudian jadinya itu ada di beberapa negara muslim itu sendiri. Kemudian ada perbankan pada masa modern. Nah, perbankan pada masa modern ini berawal dari ketika para ulama itu bersepakat bahwasanya yang namanya bunga itu tidak diperbolehkan karena termasuk riba. Nah, kemudian pada saat itu muncullah bui-bui atau muncullah yang akan menjadi bank syariah itu. Berawal mula di Qatar. Di Qatar itu ada sebuah bank, di situ mereka mengurusi dana haji yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi kemudian tidak berjalan dengan baik. Kemudian di Mesir juga ada bank syariah. Di situ mulai awal munculnya dari bank syariah itu sendiri di Mesir, yang kemudian agak berkembang dengan baik. Nah, setelah itu kemudian pemerintah Mesir akhirnya mengusulkan atau memberikan ide untuk membuat bank syariah internasional, di mana untuk membangun kembali perdagangan dan perekonomian, di mana di situ tidak akan menggunakan sistem bunga, tapi nantinya akan menggunakan sistem bagi hasil. Itu kemudian kita juga harus tahu perbankan syariah di negara kita itu, di Indonesia sendiri itu bagaimana. Nah, untuk di negara kita sendiri perbankan syariah itu dimulai ketika Bank Indonesia itu telah membebaskan kepada bank-bank yang lain untuk menentukan suku bunga dari mereka sendiri. Setelah itu MUI baru memunculkan idenya. MUI itu membuat sebuah kelompok, di mana kelompok tersebut tujuannya nanti untuk mendirikan bank syariah di negara kita. Kemudian pada tahun 91 barulah muncul bank syariah pertama kali di negara kita, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Seiring berjalannya waktu dari 2 dekade ini,
bank syariah itu sangat membantu perekonomian di negara kita ini. Seperti contoh halnya perbankan atau sistem syariah di negara kita itu menjadi sebuah sistem terbaik dan terlengkap di kancah internasional. Setelah itu kita juga perlu tahu nih bagaimana tujuan, fungsi dari bank syariah itu sendiri. Itu bagaimana? Kita harus memahaminya juga. Nah, salah satu tujuan dari bank syariah itu yang paling pertama adalah untuk mengarahkan atau untuk mengatur kembali perekonomian umat itu agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian juga di situ agar masyarakat Indonesia ini tidak terlalu terpaku atau tidak ketergantungan dengan bank konvensional yang ada. Kemudian juga fungsi-fungsi dari bank syariah. Nah, sedangkan untuk fungsi-fungsi sendiri juga telah tertera dalam undang-undang, sama seperti halnya fungsi dari bank lain. Yang paling pertama adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Kemudian bank syariah ini juga diperbolehkan untuk mengaktifkan kembali atau mengaktifkan fungsi sosial dari mereka, yaitu mereka itu bisa menerima dana infak, zakat, hibah ataupun yang lainnya yang nantinya kemudian itu disalurkan ke lembaga pengelola zakat itu sendiri. Setelah itu kita harus tahu juga nih dari karakteristik atau ciri-ciri dari bank syariah. Untuk ciri-cirinya sendiri itu pastinya yang paling pertama adalah menggunakan prinsip syariah. Kemudian juga mereka tidak menggunakan bunga dan sistem yang mereka gunakan itu adalah merupakan sistem bagi hasil. Untuk jenis-jenisnya atau prinsip dari bank syariah ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah prinsip wadiah atau titipan. Ini sejenis dengan menabung. Sama seperti kita menabung di bank konvensional itu, kalau prinsip wadiah ini kita itu menabung, ketika kita menabung kemudian kita membutuhkan, nanti kita bisa mengambilnya. Dan bank itu berguna untuk menjaga apa yang kita titipkan tersebut. Kemudian ada prinsip bagi hasil atau profit sharing. Nah, prinsip ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada yang namanya akad mudharabah. Mudharabah itu merupakan akad kerjasama antara dua pihak. Jadi itu antara pihak bank dan pihak nasabah. Di situ nanti bank itu akan memberikan modal kepada nasabah. Kemudian si nasabah itu akan mengelola modal tersebut. Tetapi ketika nanti ada kerugian itu ditanggung oleh bank. Ketika kerugian itu memang tidak disebabkan oleh si pengelola. Kemudian yang kedua itu ada akad murabahah. Murabahah itu merupakan akad di mana ketika ada nasabah itu misalkan ini membeli sebuah mobil. Nah, kemudian berarti dari bank itu nantinya bank dahulu yang membeli mobil tersebut atau ditalangi oleh bank itu dulu. Kemudian barulah nasabah nanti membeli dari bank, di mana nanti bank itu akan bilang atau akan menyampaikan kepada nasabah keuntungan dari yang akan diminta bank. Misalkan nantinya bank itu meminta keuntungan berapa persen atau berapa juta, berarti nanti itu akan dibicarakan dengan nasabah, sehingga nanti nasabah itu akan tahu secara jelas cicilan seberapakah yang nanti harus dia bayarkan, atau mungkin ketika cash harus berapakah yang dia bayarkan. Kemudian yang terakhir itu ada namanya akad musyarakah. Jika musyarakah ini merupakan kerjasama antara satu pihak atau lebih, di mana nantinya mereka itu akan yang namanya keuntungan dan kerugian itu akan mereka bagi hasil. Di situ juga pastinya telah ada kesepakatan antara pihak satu dan pihak dua ataupun nanti pihak tiga. Seperti itu untuk akad musyarakah. Jadi seperti itu teman-teman. Pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, menurut saya sendiri perbankan syariah itu pastinya sangat memberikan alternatif atau jalan bagi kita untuk memajukan perekonomian di negara kita ini. Jadi untuk kalian semua yang menonton, jika bisa nanti ketika kita ingin menabung, kita menabung di perbankan yang dimana menggunakan sistem syariah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.